Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini di Honor Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi lagi dalam matematika, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Tapi sebelum itu nonton juga video saya yang sebelumnya, yaitu persamaan linear 2 variabel. Jika Anda belum nonton, silahkan nonton terlebih dahulu supaya Anda lebih paham di video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dibagikan pula kepada teman Anda supaya teman Anda tahu apa yang Anda tahu, karena berbagi ilmu itu indah. Oke, langsung saja kita masuk pada materinya. Persamaan linear 3 variabel. Misal kita ketemukan soal yang seperti ini ya. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear. Yang dimaksud dengan 3 variabel adalah ada 3 variabel yang seperti ini, A, B, C. Kalau kemarin itu di video sebelumnya cuma menggunakan 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Misalnya kita ketemukan persamaan seperti ini ya, ada 3 variabel dan ada 3 persamaan. Nah, cara menyelesaikannya adalah langkah pertama, kita misalkan persamaan yang pertama itu sebagai persamaan 1, dan ini selanjutnya kita misalkan persamaan kedua, dan yang paling terakhir adalah kita misalkan di persamaan ketiga. Nah, langkah awal dalam penyelesaian persamaan linear 3 variabel adalah eliminasi variabel A dari persamaan 1 dan 2. Kita lihat ya, persamaan pertama dan 2. Berarti kita masukkan yang mau dieliminasi di sini adalah variabel A, 2A dan 3A. Apakah harus variabel A? Sebenarnya bukan berarti kita harus eliminasi variabel A. Bisa eliminasi variabel B atau variabel C, bebas saja. Cuma untuk lebih mudah menyelesaikan persamaan ini, saya gunakan untuk eliminasi variabel A terlebih dahulu. Di sini kita ketahui koefisien dari persamaan pertama dan 2 itu adalah persamaan pertama variabel A-nya, koefisien variabel A-nya adalah 2, dan persamaan kedua koefisien variabel A-nya adalah 3. Nah, kita cari perkalian 2 dan 3 supaya sama. Di atas kita kali 3 dan di bawah kita kali 2. Maka menghasilkan 3 kali 2 sama dengan 6A, 3 kali 1 sama dengan 3B, 3 kali 2 sama dengan 6C, 3 kali negatif 17 sama dengan negatif 51. Di bawah pun demikian, kita kali 2 supaya sama. 2 kali 3, jadi kita kalikan ya, 2 kali 3 sama dengan 6A, 2 kali 2 sama dengan 4B, 2 kali 3C sama dengan negatif 3C, 2 kali 17 sama dengan 34. Nah, perhatikan untuk mengeliminasi, sama peraturannya ketika kita mengeliminasi persamaan linear 2 variabel. Apabila tandanya sama maka kita akan kurangkan, apabila tandanya berbeda maka kita akan jumlahkan. Nah, di sini kebetulan pertandanya sama, berarti kita menggunakan operasi pengurangan. 6 kurang A, 6A kurang 6A sama dengan 0, habis ya. Kemudian negatif 3 dikurang 4 menghasilkan negatif 7B. Kemudian 6 dikurang negatif 3 sama dengan 12C. Negatif 51 dikurang 34 sama dengan negatif 85. Nah, maka hasil dari eliminasi persamaan eliminasi variabel A dari persamaan 1 dan 2 kita namakan adalah persamaan keempat ya. Langkah selanjutnya adalah kita eliminasi variabel A dari persamaan 1 dan 3. Tadi kan persamaan 1 dan 2, sekarang 1 dan 3. Kita akan masukkan persamaannya. Karena koefisien dari variabel A di sini sama, berarti kita tinggal kurangkan saja, karena dia tandanya sama, kita akan langsung kurangkan saja. Tidak perlu lagi disamakan koefisiennya. Maka kita dapat di sini negatif 1 dikurang negatif 2, berarti tinggal B, masukkan B. 2C dikurang C sama dengan C. Negatif 17 dikurang negatif 21 menghasilkan 4. Maka hasil dari persamaan 1 dan 3 itu kita namakan persamaan kelima. Oke.
Langkah selanjutnya adalah kita eliminasi variabel B dari persamaan 4 dan 5 ini ya. 4 dan 5. Kita eliminasi salah satu variabelnya. Saya pilih di sini adalah variabel B yang ingin saya eliminasi. Supaya sama koefisiennya, persamaan pertama kita kali 1 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 7. Maka persamaan 1 menghasilkan negatif 7B ditambah 12C sama dengan negatif 85. Dan persamaan kedua menghasilkan 7B ditambah 7C sama dengan 28 ya. Dikali seluruhnya ya, 7 dikali C dikali 4 sama dengan 28. Karena tandanya berbeda teman-teman, karena tandanya berbeda, ingat aturan tadi, maka kita jumlahkan ya. Negatif 7 ditambah 7B menghasilkan 0. Berarti 12 ditambah 7C menghasilkan 19C. Negatif 85 ditambah 28 menghasilkan negatif 57. Setelah itu kita seberangkan 19 yang tadinya perkalian berubah menjadi pembagian. Negatif 57 dibagi 19 maka menghasilkan C sama dengan negatif 3. Di sini kita sudah dapat C-nya. Oke. Nah, yang dicari adalah A, B, dan C. Yang kita temukan tinggal hanya C. Berarti kita tinggal cari B dan A. Nah, untuk mencari B dan A, kita bisa menggunakan substitusi nilai C sama dengan negatif 3 ke persamaan 5. Apakah harus persamaan 5? Tidak juga, bisa disubstitusi ke persamaan 4. Nah, di sini saya memilih persamaan 5 karena lebih mudah mendapatkannya. B tambah C sama dengan 4. C-nya diganti dengan negatif 3. Berarti B tambah negatif 3 sama dengan 4. 3-nya kita seberangkan, maka menghasilkan B sama dengan 4 tambah 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. Maka B sama dengan 7. Setelah itu kita temukan B dan C. Sisa kita mencari nilai A. Nah, untuk menemukan nilai A, kita gunakan substitusi nilai B sama dengan 7 dan C sama dengan negatif 3 ke persamaan 1. Pertanyaannya kembali, apakah harus persamaan 1? Tidak juga, bisa disubstitusi di persamaan 2, bisa juga disubstitusi di persamaan ketiga yang mengandung variabel A. Ya, asal dia mengandung variabel A. Nah, di sini saya memilih persamaan 1. Nah, kita ganti ya. Persamaan 1 adalah 2A dikurang B tambah 2C sama dengan negatif 17. Berarti kita ganti B dan C, maka menghasilkan 2A tadi 2A ya, dikurang B-nya tadi diganti dengan 7 ditambah 2C, C-nya diganti dengan negatif 3. Kita operasikan lagi. 2A sama dengan 7, 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Kita operasikan lagi. Negatif 7 dikurang 6 sama dengan negatif 13 sama dengan negatif 17. Lanjut kita operasikan kembali. Kita seberangkan negatif 13 ya. Yang tadinya kurang menghasilkan tambah. Nah, maka tadi negatif 17 ditambah 13. Setelah itu negatif 17 tambah 13 sama dengan negatif 4. Setelah itu kita seberangkan lagi 2, kita sisakan A. Yang tadinya perkalian berubah menjadi pembagian. Negatif 4 dibagi 2. Negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Kita temukan, jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan A, B, dan C, di mana negatif 2, 7, negatif 3. Artinya A-nya sama dengan negatif 2, B-nya sama dengan 7, C-nya sama dengan negatif 3. Maka selesailah untuk penyelesaian persistem persamaan linear 3 variabel. Apabila ada kesalahan dalam video ini atau kurang jelas dalam penjelasannya, mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.